cerita ya buat kita semua ya tentang keindahan dan kebenaran. Kalau kamu punya uang, lu beli pakaian yang bagus ya, beli alat pesolek, kemudian beli minyak wangi yang harum, lalu kamu pakai sendiri dan kamu tampil dengan itu semua, maka itu disebut kamu bagus, keren. Tapi kalau uang itu kamu bagikan ke orang, ya kamu kasih juga ke orang, bagiannya sedikit lah gitu ya, supaya mereka bisa beli baju, bisa makan enak, bisa beli parfum dan seterusnya. Dan lalu sama-sama semuanya tampil dengan mengenakan itu semua, maka itulah yang disebut indah. Nah, gitu, itu ilustrasi aja. Gini, friend, keindahan dan kebenaran itu keduanya dapat dijabarkan pada suatu rumusan klasik, yaitu keekaan dan kebinekaan. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita di Indonesia ini, bineka tunggal ika, itu isinya sudah kebenaran dan keindahan di situ. Namun ada perbedaan dalam tekanan, ya. Tadi seperti contoh cerita di atas tadi, ya. Kalau bahasa ilmu pengetahuan kebenaran itu adalah penyingkatan realitas, ya. Nah, kalau kesenian, hal-hal yang bersifat dengan keindahan, ihsan, itu adalah pendalaman realitas. Jadi ada bedanya. Yang satu adalah penyingkatan dan yang satu lagi adalah pendalaman atau pengungkapan realitas. Dua-duanya penting nih. Kalau pengetahuan itu bersandar pada proses abstraksi, ya maka seni dan keindahan itu justru berupa konkretisasi tanpa henti. Jadi dia pasti ada karyanya, mewujud. Yang kita sebut karya keindahan atau karya seni. Harus ada wujudnya, friend. Ya. Nah, pada kegiatan ilmiah kita observasi ya terhadap fakta yang awalnya nampak tercerai-berai gitu kan. Tapi lalu bila itu terus berjalan akan menunjukkan suatu bentuk tertentu dan menjadi kesatuan sistematis. Nah, itu namanya ilmu pengetahuan. Karena sifat yang dicari adalah sifat hakiki dari objek yang mendasari semua ciri partikular. Misalnya kalau kita menemukan sifat satu bunga, maka kita akan mengenali semua bunga. Oh, bunga itu seperti ini. Kira-kira prinsipnya begitu. Jadi penyingkatan realitas dalam pengetahuan, ya. Nah, kalau satu atom ditemukan, maka ia mendapat petunjuk. Kita akan mendapat petunjuk untuk memahami struktur dan sifat yang bersangkutan, sifat-sifat atom lainnya. Nah, ia dapat mereduksi. Kita dapat mereduksi semua ciri khas unsur-unsur itu. Jadi ilmu adalah bentuk reduksionisme gitu ya. Singkat-singkat lah, namanya teori itu singkat-singkat. Tapi itu penting untuk mempercepat satu proses belajar. Karena kalau kita tidak tanpa ilmu, kita akan lebih memakan banyak waktu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tetapi di sini ada bedanya. Kalau seni, keindahan itu tidak mengizinkan simplifikasi konseptual dan generasi deduktif semacam tadi itu. Ya, seni tidak mempersoalkan ciri sebab musabab benda-benda, tapi dia memberi kita intuisi tentang bentuk benda-benda. Maka disinilah seni merupakan penyingkapan yang orisinal gitu ya. Jadi benda-benda itu tadi dihadirkan kembali dengan pandangan yang baru, diberikan nyawa yang baru dan wujud yang baru. Itu karya seni ya, karya-karya keindahan. Jadi ada yang namanya disebut sebagai estetis di situ. Kalau seniman menyingkapkan bentuk-bentuk alam, maka ia sederajat dengan ilmuwan yang menyingkapkan fakta-fakta alam atau hukum-hukum alam. Dalam seni kita hidup dalam wilayah bentuk-bentuk murni, ya, bukan pada analisis dan penelitian.
Penelitian yang cermat atas objek-objek indrawi seperti dalam ilmu pengetahuan, dalam laboratorium, atau telaah tentang efek-efeknya, bukan itu, ya. Jadi jadi dia lebih bebas nih ya, tidak terikat pada sesuatu hal pakem. Jika keindahan adalah puncak, maka seni dan keindahan bukan saja benteng humanisme tertinggi, tetapi kesadaran hidup yang megah. Karena tidak semua orang sampai pada kebutuhan-kebutuhan akan keindahan. Ya, kalau dalam psikologi, kita ilmu psikologi itu kita tahu ada tingkatan-tingkatan kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu. Baru kemudian dia baru mencapai kebutuhan-kebutuhan yang berikutnya. Nah, sekarang kita hubungkannya dengan kitab suci ya. Ketika misalnya Al-Quran menyebut dirinya sebagai tanda, sanurihim ayatina al-afaq wa al-anfus. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami, ya ayat-ayat kami, ya di cakrawala, di ufuk, bahkan di dalam jiwa, gitu, dalam jiwamu sendiri, ya. Maka kata tanda itu menunjukkan makna tertinggi yang dimaksudkan adalah keindahan itu, diberi tanda di situ. Dan itulah sebabnya kitab suci itu cenderung mengecilkan arti corak berpikir ilmiah sembari mendorong lahirnya corak berpikir puitis. Gitu ya. Yang ilmiah tidak salah, tapi kitab suci itu seakan-akan menjadi sebuah kitab kamus metafor gitu. Nah, mari kita bedakan produk logika dan intuisi. Itu saja ya. Ada perbedaan. Ya, sesuatu yang benar belum tentu indah, tetapi yang indah sudah pasti benar. Makanya orang mengatakan semakin indah sesuatu, semakin benarlah dia. Karena itulah perintahnya adalah dalam agama itu, lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya tentu dengan benar dan indah. Segala sesuatu, menggambar, menulis, dan segala macam, itu harus lakukan dengan sepenuh hati. Dan tidak bisa dengan sepenuh hati kalau tanpa kita memiliki rasa cinta kepada apa yang kita lakukan. Kalau kita memiliki rasa cinta itu, nilai-nilai keindahan di dalam diri, lembutnya hati, maka apapun yang kita kerjakan semua bisa berlangsung tanpa adanya konflik. Benar, tapi juga harus indah. Gitu ya.